pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen kesekretariatan proyek yang telah memberikan saya kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi saya. Saya Desnita Natalia Sibuan dengan NIM 230509 2005. Di sini saya akan menyampaikan tentang rangkuman prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar. Definisi surat. Pengertian surat dikutip dalam KBBI tahun 2021 adalah sesuatu yang ditulis dengan menyampaikan maksud tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Wilfriedus Joseph Sabrieja Puerdarminta. Pengertian surat masuk yaitu semua surat menyurat yang diterima oleh suatu perusahaan atau perusahaan organisasi dari pihak lain baik perseorangan maupun perusahaan atau yang mengatur. Yang ketiga itu pengertian surat keluar, di mana semua surat yang diterbitkan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan atau suatu organisasi kepada pihak lain, baik perseorang perusahaan atau organisasi. Sistem prosedur penanganan surat menggunakan buku agenda. Menurut Agus tahun 2005, pencatatan dengan buku agenda dilakukan oleh instansi yang belum menerapkan kartu kendali. Pencatatan surat masuk dan surat keluar dipisahkan menggunakan buku agenda surat yang biasanya dibedakan tahunnya. Buku agenda dibagi menjadi 3, yaitu buku agenda masuk, di mana buku agenda masuk yang dicatat untuk surat masuk sebelum dikelola lebih lanjut. Maka surat yang telah masuk ke suatu instansi harus diagenda terlebih dahulu supaya segera ditemukan ketika surat tersebut dibutuhkan. Yang kedua itu surat keluar buku agenda, di mana buku agenda keluar ini adalah buku catatan untuk mencatat surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi sebelum surat diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Buku agenda berpasangan adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk di halaman kiri dan surat keluar pada halaman kanan dengan nomor surat tersendiri. Prosedur penanganan surat menggunakan buku agenda. Yang pertama, penerimaan surat. Penerimaan surat ini mengumpulkan dan menghitung jumlah surat yang masuk, meneliti ketetapan alamat pengirim, menandatangani bukti pengirim sebagai tanda bahwa surat telah diterima. Yang kedua itu penyortiran surat masuk, memisahkan surat untuk pimpinan, sekretaris, karyawan, dan surat dinas yang lainnya yang harus ditindaklanjuti. Pencatatan surat masuk ini dilakukan untuk memberikan keyakinan akan ketetapan pencatatan bagian petugas tata usaha. Yang ketiga itu pengarahan surat masuk. Untuk surat yang bersifat segera, pengarahan surat dilakukan seperti surat pada umumnya. Pengarahan surat dilakukan oleh pimpinan karena pimpinan yang bertanggung jawab terhadap penanganan surat. Yang keempat itu penyampaian surat. Penyampaian surat masuk kepada pejabat, karyawan berdasarkan disposisi pimpinan dan mencatat dalam buku ekspedisi intern. Yang kelima itu penyimpanan surat masuk, yang mana dilakukan oleh pimpinan dengan mempergunakan metode karsipan yang berlaku dengan instansi tersebut. Prosedur penanganan surat masuk menggunakan sistem kartu kendali. Yang pertama itu penerimaan surat. Penerimaan surat sebelumnya telah ditentukan ketentuannya atau peraturan di tiap instansi bahwa semua surat masuk dan surat keluar diterima melalui satu pintu. Hal ini dapat dilakukan asalkan 2 kartu kendali diserahkan kepada unit karsipan, sehingga unit karsipan selalu mengetahui pula apa yang telah dilakukan. Yang kedua itu pencatatan surat, di mana surat-surat yang telah diterima oleh pencatat dinilai menjadi 3 kategori: surat penting, surat tidak penting atau biasa, dan rahasia. Kalau memang diperlukan kecepatan dan volume surat penting banyak sekali, maka pencatatan dapat dilakukan oleh beberapa petugas lain yang telah terlatih. Prosedur penanganan surat keluar menggunakan buku agenda. Dalam penanganan surat keluar melalui sistem buku agenda memiliki prosedur yang dapat dibilang cukup mudah, tetapi memiliki banyak sekali langkah-langkahnya. Yang pertama itu pembuatan konsep. Pembuatan konsep ini adalah sebutan dari kata lain draft, di mana dulunya sebelum ada komputer orang menggunakan
draft, yang mana membuat surat konsep terlebih dahulu secara tertulis yang dituliskan di atas kertas. Yang kedua itu persetujuan konsep, yang mana jika konsepnya sudah selesai, maka selanjutnya diserahkan kepada pimpinan guna mendapatkan persetujuan darinya mengenai apakah surat yang telah ditulis tersebut benar atau tidaknya. Yang ketiga itu pencatatan. Pencatatan dilakukan jika pimpinan telah melakukan persetujuan dan dicatat dalam buku agenda surat keluar. Yang keempat itu pengetikan konsep. Setelah mendapat nomor surat, tentunya selanjutnya adalah pengetikan surat tersebut, memastikan kualitas surat tersebut rapi, maka wajib diketik oleh juru ketik. Selanjutnya yang kelima yaitu pemeriksaan pengetikan, di mana setelah mengetik harus dilakukan dulu pemeriksaan agar kata demi kata yang dihasilkan oleh pengetik dapat benar atau tidaknya, supaya tidak ada terjadi kesalahan. Yang keenam itu penandatanganan, yang mana jika dirasa sudah sangat baik, maka harus diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan tanda tangan dan nama terangnya dalam surat tersebut. Yang ketujuh itu memberi cap dinas. Jangan lupa memberikan stempel guna menjaga keformalitasannya. Melipat surat, setelah diberi cap dinas, harus dilipat surat dan dimasukkan dalam sampul yang memiliki kop surat. Yang ke-10 itu pengiriman. Ini dikirim menggunakan jasa atau menggunakan kurir. Yang ke-11 itu penyimpanan. Surat asli tidak disimpan, melainkan hanya tembusan yang disimpan sebagai arsipan. Selanjutnya proses penanganan surat keluar menggunakan sistem kartu kendali, yang mana unit pengolahan ini harus dilakukan menggunakan kartu kendali, di mana dapat dilakukan oleh pengolahan asalkan kartu kendali 1 dan kartu kendali 2 diserahkan ke unit kearsipan, sehingga unit kearsipan selalu mengetahui apa yang telah diproses di unit pengolahan. Yang kedua itu pencatatan surat, yang mana tugas pencatatan surat yang pertama menerima surat beserta tebusannya dan kartu kendali 1-2 dari unit pengolahan. Yang kedua memberikan stempel pada surat. Yang ketiga itu memberikan kartu kendali 1 diteruskan ke pengarah surat untuk disimpan dan berfungsi sebagai kartu kontrol. Yang keempat itu memberikan paraf pada kartu kendali 2, kemudian mengembalikan kartu kendali 3 dan tembusan kepada unit pengolah. Yang kelima itu memberikan surat kepada petugas ekspedisi untuk dikirim kepada alamat instansi. Yang ketiga itu pengarahan surat menggunakan kartu kendali. Tugasnya yaitu menangani surat keluar menggunakan sistem kartu kendali 1 dari pencatatan surat dan menyimpannya ke dalam kotak kartu kendali sebagai kartu kontrol atau pengendali dari surat yang telah dikirim. Yang keempat itu penataan arsip, di mana tugas penataan arsip dalam hal ini adalah menerima kartu kendali 2 dari unit pengolahan dan menyimpannya. Jika arsip yang berada di unit pengolahan sudah inaktif, kartu kendali 2 di penataan arsip ditukar dengan menggunakan kartu kendali 3 dan tembusan di unit pengolahan. Baiklah, sekian dari hasil tugas saya kali ini. Terima kasih. Selamat pagi.